Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Akmal Jalal dari kelas AB 4605. Pada video singkat ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul makna toleransi dalam kehidupan beragama. Sebelum itu, kita sebagai umat muslim harus tahu apa sih arti dari toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama adalah sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan dengan damai antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta menjaga kerukunan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan hanya sekedar bersikap toleran secara pasif atau acuh tak acuh terhadap perbedaan. Sebagai gantinya, toleransi umat beragama melibatkan upaya aktif untuk memahami perspektif orang lain dengan empati dan rasa hormat. Ini termasuk menahan diri dari tindakan diskriminatif atau prejudis terhadap individu atau kelompok agama tertentu. Selanjutnya, dalam konteks toleransi umat beragama, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak mutlak untuk memilih agamanya sendiri tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Menghargai kebebasan ini juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut sebagai negara. Melalui toleransi umat beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya. Dengan saling menghargai keyakinan satu sama lain, kita memberikan ruang bagi perkembangan spiritual masing-masing individu sambil tetap menjaga hubungan sosial yang baik. Selanjutnya, toleransi umat beragama bukan hanya tentang mengakui kebersamaan dan perbedaan yang ada, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran bersama antar umat beragama. Dengan menghargai hak asasi manusia dan kerukunan sosial, kita dapat membangun budaya yang menerima dan toleran bagi semua orang di seluruh dunia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, Ani Ibnu Abbasi qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala adyani ahabbu ilallahi qala hanifiyatan samha, yang artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Al-Hanifiyah As-Samhah, atau agama yang lurus lagi toleran. Maksudnya agama Islam. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai umat muslim yang bersifat toleran. Nah, setelah kita memahami arti dari toleransi umat dalam beragama, selanjutnya apa sih contoh nyata dari makna toleransi dalam kehidupan beragama? Mari kita ambil contoh sikap toleransi dari Nabi Muhammad SAW. Di Madinah terdapat beberapa kelompok Yahudi yang tinggal berdampingan dengan umat Islam. Rasulullah SAW selalu bersikap adil dan menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Madinah. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah ketika seorang Muslim dan seorang Yahudi bersengketa mengenai harta. Keduanya membawa perkara tersebut kepada Rasulullah SAW untuk diadili. Setelah mendengar bukti-bukti yang ada, Rasulullah SAW memutuskan perkara itu dengan adil, meskipun keputusan itu memenangkan pihak Yahudi. Rasulullah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim dalam hal keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syahada abil qis wala yajrimannakum sana'anu qawmi ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa
Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat daripada takwa. Jadi Rasulullah menekankan pentingnya keadilan tanpa melihat latar belakang agama, etnis, ataupun suku. Sikap adil beliau kepada kaum Yahudi di Madinah adalah bukti bahwa Islam mengajarkan keadilan dan toleransi terhadap semua manusia tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya itu contoh nyata toleransi di kehidupan kita sebagai umat muslim. Contoh nyatanya yaitu banyak dapat ditemukan bahkan di lingkungan kita sendiri, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak membeda-bedakan teman. Kita harus tetap berteman dengan mereka yang beragama lain. Atau jika teman kita dari suku lain di luar daerah, kita tidak boleh mengucilkan hanya karena dia tidak satu suku dengan kita. Selain contoh yang tadi saya sebutkan, ada juga contoh toleransi lainnya, yaitu saat perayaan Hari Raya Idul Fitri oleh umat Islam. Pada saat itu, umat muslim membuka pintu rumah mereka bagi tetangga non-muslim untuk merayakan bersama-sama. Mereka memberikan maaf kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang kepercayaan agamanya. Selain itu, ada juga acara-acara interfaith dialog antar agama, yang diadakan secara rutin di beberapa tempat seperti universitas dan lembaga sosial. Acara ini memungkinkan para pemeluk agama dari berbagai kepercayaan untuk bertemu dan berdiskusi tentang keyakinan mereka dengan rasa saling menghormati dan empati. Jika kita menerapkan sikap toleransi ini, kita bakal mendapatkan banyak keuntungan. Misalnya, kita akan mendapatkan terciptanya suasana harmoni dan kerukunan dalam masyarakat. Jadi ketika setiap individu menghormati perbedaan keyakinan agama, maka akan terbentuk lingkungan yang damai dan aman. Dalam suasana yang toleran ini, setiap orang merasa nyaman untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa rasa takut atau diskriminasi. Toleransi juga memiliki dampak positif pada perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara. Dengan adanya kerukunan dan ketenangan di tengah masyarakat yang bermacam-macam agamanya, investasi cenderung lebih mudah dilakukan karena stabilitas politik maupun sosialnya terjaga dengan baik. Selain itu, melalui praktik toleransi umat beragama, kita dapat banyak belajar hal baru tentang budaya dan tradisi dari kelompok agama lain. Ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengetahuan dan memperluas wawasan serta pemahaman kita tentang dunia sekitar. Namun, penting kita semua untuk menyadari bahwa untuk menciptakan toleransi bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan untuk mewujudkan sikap toleransi ini. Mewujudkan toleransi antar umat agama adalah suatu tugas yang tidak mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan ini. Salah satu tantangannya yaitu adanya perbedaan keyakinan dan pandangan hidup antar umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan prakteknya sendiri, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman atau konflik antar umat beragama. Adapun tantangan lainnya yaitu penyebaran informasi negatif secara cepat melalui media sosial, informasi palsu atau provokatif. Hal itu kan seringkali kita temukan dan membuat kebencian dan pemusuhan di kalangan umat beragama. Jadi hal ini menjadikan upaya mewujudkan toleransi semakin sulit untuk dilaksanakan. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai umat muslim memiliki bekal pendidikan dan kesadaran akan toleransi. Melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang toleransi umat beragama, kita dapat melihat betapa pentingnya pendidikan dan kesadaran akan nilai-nilai ini. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati perbedaan agama. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda dapat belajar untuk menghargai keberagaman budaya dan agama, serta menjaga kerukunan antar umat
beragama. Semoga dengan penjelasan video singkat ini kita semua sedikit demi sedikit mulai memahami betapa pentingnya bertoleransi antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.